Let's take a mobile trip to Vegas, to that California desert stomp. And the Oscar goes to No Other Land. Film dokumenter No Other Land berhasil mengguncang dunia dengan memenangkan penghargaan Oscar untuk kategori Best Documentary Feature pada Academy Awards ke-97 yang diadakan pada 2 Maret 2025 di Dolby Theater, Los Angeles. Kemenangan ini tentu jadi spesial, bahkan menjadi momen bersejarah. Tidak hanya untuk dunia perfilman, tetapi juga menjadi simbol kemenangan suara Gaza dan perjuangan Palestina di panggung internasional, di mana dengan kemenangan film No Other Land ini, Gaza mampu menentang dominasi narasi Amerika Serikat dan Israel untuk memberitahu pada dunia apa yang sebenarnya terjadi di Palestina. So, di video ini kita akan ulas secara lebih mendalam seperti apa pesan dari film No Other Land ini, dan apakah pengaruh dan implikasi pada perjuangan Palestina di mata dunia. Dan berikut ulasan selengkapnya. Dilatar belakangi oleh konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina, khususnya di tepi barat yang diduduki, film No Other Land berfokus pada Masafer Yatta, sebuah kawasan di tepi barat selatan yang terdiri dari sekitar 20 desa kecil dengan populasi sekitar 1.000 penduduk, di mana sebagian besar dari mereka adalah petani dan gembala Palestina. Nah, ceritanya, sejak 1980-an, wilayah ini telah menjadi target penggusuran oleh otoritas Israel, yang mengklaim area tersebut sebagai zona latihan militer. Dan di tahun 2019, Israel bahkan mengklaim dan mengesahkan penggusuran secara hukum, yang memicu eskalasi konflik di Masafer Yatta. Sebagai info, Masafer Yatta sendiri terletak dekat dengan Hebron dan Yerusalem. Dan sejak 1999, militer Israel telah menghancurkan ratusan rumah, kandang ternak, dan infrastruktur penting, dengan alasan kebutuhan latihan militer. Meskipun dokumen rahasia Israel yang bocor menunjukkan tujuan sebenarnya adalah mencegah ekspansi populasi Arab dan mengosongkan wilayah tersebut untuk pemukiman Israel. Di mana hal inilah yang kemudian menciptakan situasi yang mana para pembuat film anggap sebagai pembersihan etnis dan apartheid. Oke, sebelum kita tahu seperti apa isi filmnya, kita kenalan dulu sama pembuat film No Other Land ya. Di mana film dokumenter ini sendiri dibuat secara kolektif oleh 4 pembuat film, yang terdiri dari 2 aktivis Palestina dan 2 jurnalis atau filmmaker Israel. Dari Palestina, ada Bassel Adra. Ia adalah aktivis Palestina asal Masafer Yatta, tepi barat, yang juga menjadi narator utama dan sutradara. Ia mulai merekam perjuangan komunitasnya sejak usia 15 tahun atau sekitar 2009 dan memainkan peran besar dalam pengumpulan footage serta visi film. Selain itu ada juga Hamdan Balal, aktivis dan petani Palestina dari Masafer Yatta, yang berkontribusi sebagai sutradara dan penyedia perspektif lokal tentang kehidupan di bawah pendudukan, termasuk dampak penggusuran terhadap mata pencaharian warga. Sementara dari Israel ada Yuval Abraham, seorang jurnalis dan filmmaker Israel yang menjadi sutradara, tokoh utama dalam film, dan kolaborator Bassel, ia menyumbang footage profesional, narasi pribadi tentang ketimpangan hukum dan solidaritas lintas batas. Sedangkan Rachel Zor merupakan seorang sinematografer, editor, dan juga sutradara Israel yang bertanggung jawab atas penyusunan narasi film. Keempatnya berkolaborasi hingga terciptalah film No Other Land, film dokumenter yang mengguncang dunia karena mengirimkan pesan ketidakadilan yang sebelumnya tak pernah ditunjukkan dalam narasi-narasi media barat atau pro-Israel dan Amerika Serikat. Sekarang bicara soal film tersebut, film ini dimulai dengan pemandangan damai namun penuh ketegangan di Masafer Yatta,
yang menunjukkan anak-anak bermain di Bukit Tandus dengan gembala menggembalakan ternak dan keluarga Basel Adra menjalani kehidupan sederhana di desa. Namun di tengah kehidupan yang damai, ancaman penggusuran selalu menghantui. Hingga akhirnya, film memperlihatkan momen dramatis saat militer Israel tiba dengan bulldozer untuk menghancurkan rumah keluarga Basel. Dalam film tersebut, Basel berkomentar, "Ini bukan pertama kalinya. Setiap kali kami membangun kembali, mereka datang lagi. Ini adalah pembersihan etnis yang lambat." Film pun dilanjutkan dengan protes dilakukan. Dalam narasi film, Basel berkata, "Kami tidak punya pilihan selain protes. Ini tanah kami, tetapi hukum mereka yang berlaku." Dengan Yuval menambahkan, "Saya merasa malu sebagai orang Israel melihat ini." Dengan film kemudian menunjukkan dokumen rahasia Israel yang bocor, yang mengungkapkan bahwa penggusuran dilakukan untuk mencegah ekspansi warga Arab, bukan hanya latihan militer. Film kemudian dilanjutkan dengan momen yang menampilkan komunikasi antara Basel dan Yuval, seperti saat mereka duduk di Bukit Masaferiata, berbicara tentang masa depan. Basel berbagi harapan untuk putrinya, sementara Yuval menyadari bahwa kebebasannya sebagai warga Israel dibangun di atas penderitaan Basel. Sebelum akhirnya, film berakhir dengan pemandangan baru di Masaferiata, setelah beberapa penggusuran lagi dilakukan yang menunjukkan reruntuhan desa. Dalam narasi akhir ini, Basel berkata, "Tanah ini adalah warisan kami. Saya ingin putri saya hidup bebas, bukan dalam ketakutan." Sedangkan Yuval menutup kalimat dengan "ada jalan lain, solusi politik tanpa supremasi etnis, dengan hak untuk kedua pihak." Di mana film juga menampilkan teks akhir yang menguraikan status hukum Masaferiata dan penghancuran di Gaza yang mengaitkan perjuangan tepi barat dengan Gaza. Dengan narasi emosional yang mendalam serta kolaborasi unik Palestina-Israel, isu politik yang mendesak ditambah dengan kualitas sinematik yang kuat dan dampak humanistiknya serta kritik terhadap ketidakadilan di Palestina, film No Other Land pun sukses jadi film yang mengguncang dunia. Sebelum mendapatkan nominasi dan memenangkan Oscar, No Other Land juga telah mengumpulkan banyak penghargaan di festival film dan asosiasi kritikus, seperti Berlin International Film Festival 2024, kemudian memenangkan penghargaan Best Documentary di Gotham Awards 2024, International Documentary Association atau IDA Awards, Cinema Eye Honors, European Film Awards, dan National Society of Film Critics. Di mana film ini meraih penghargaan serupa dengan skor 100% di Rotten Tomatoes dan 92/100 di Metacritic, yang mana itu menjadikannya salah satu dokumenter paling diakui secara kritis pada 2024. Dan tentu saja, kemenangan di Oscar baru-baru ini menjelaskan bahwa No Other Land jadi film dokumenter yang mengguncang dunia dengan pesan moral ketidakadilan di Palestina. And the Oscar goes to No Other Land. Ketika No Other Land dinyatakan sebagai pemenang Best Documentary Feature pada 2 Maret 2025, 4 sutradara film yakni Basel Adra, Yuval Abraham, Hamdan Balal, dan Rachel Zizor naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Pidato mereka yang disampaikan secara bergiliran menjadi salah satu momen paling emosional dan kontroversial malam itu. Arda Basel yang membuka pidato menyampaikan pidatonya dengan nada yang penuh emosi dan seringkali terdengar bergetar karena intensitas perasaannya. Thank you to the Academy for the award. It's such a big honor for the four of us and everybody supported us for this documentary. About 2 months ago, I became a father, and my hope to my daughter that she will not have to live the same life I'm living now, always fearing settlers' violence, home demolitions, and forest spill displacements that my community, Masaferiata, is living and facing every day under the Israeli occupation. Sementara itu, Yuval yang merupakan mitra Arda Basel dan juga seorang jurnalis Israel melanjutkan dengan pesan kolaborasi dan kritik terhadap kebijakan politik negaranya. Ia menyatakan bahwa kami membuat film ini, Palestina dan Israel, karena bersama suara kami lebih kuat. Ia melihat kehancuran mengerikan di Gaza dan rakyatnya harus berhenti. Sandera Israel yang diambil secara brutal pada 7 Oktober juga harus dibebaskan. We made this film
Palestinians and Israelis, because together our voices are stronger. We see each other. The atrocious destruction of Gaza and its people, which must end. The Israeli hostages, brutally taken in the crime of October 7th, which must be freed. When I look at Bassel, I see my brother, but we are unequal. We live in a regime where I am free, under civilian law, and Bassel is under military laws that destroy his life and he cannot control. There is a different path, a political solution, without ethnic supremacy, with national rights for both of our people. And I have to say, as I am here, the foreign policy in this country is helping to block this path. Dari pidato Yuval, ia nampak menyampaikan pidato dengan nada yang tegas, namun penuh harapan. Meskipun terdengar tegang karena kesadaran akan kontroversi yang mengikuti pidatonya sebelumnya di Berlin 2024, tapi ia tetap berani menyuarakan solusi politik dari kedua negara. Baginya, rakyatnya hanya akan aman jika rakyat Bassel benar-benar bebas dan aman. Ia juga mengkritik Amerika Serikat, di mana menurutnya kebijakan luar negeri Amerika Serikat membantu memblokir jalan menuju solusi. Kemenangan film No Other Land sendiri memberikan dampak yang besar pada mata dunia. Kemenangan ini dianggap sebagai momen bersejarah yang membawa perhatian global terhadap penderitaan dan ketidakadilan yang dialami rakyat Palestina. Pidato Bassel Adra dan Yuval Abraham di Oscar yang menyerukan penghentian pembersihan etnis Palestina dan kehancuran Gaza juga memperkuat pesan ini, yang kemudian memicu diskusi di seluruh dunia tentang kebijakan Israel dan pendudukan. Sekarang lihatlah komentar-komentar berikut ini. Didokumentasikan dengan indah, membuat saya sedih dan marah menontonnya. Saya menontonnya di bioskop di Köln, dan ketika film itu berakhir, suasana di bioskop benar-benar hening, menakutkan. Kita sudah menonton filmnya hari ini, semoga nominasinya bisa membuka lebih banyak mata. Film bagus, bebaskan Palestina. Selamat, saya hanya berdiri bersorak dan bertepuk tangan, dan sekarang air mata saya mengalir. Anda berhasil dan saya sangat bangga dengan Anda berdua. Saya telah menonton No Other Land sebanyak 4 kali, dan saya akan menontonnya lagi dan lagi untuk terus berbagi kebenaran. Free Palestine. Saat ini di Swedia, kami dapat menontonnya di saluran TV nasional. Sangat menakjubkan. Kami telah merekomendasikannya kepada semua orang yang kami kenal yang belum pernah melihatnya. Meskipun memenangkan Oscar, No Other Land menghadapi tantangan signifikan dalam distribusi di Amerika Serikat yang disebabkan oleh alasan politik dan sensitivitas topiknya. Menurut para sutradara, khususnya Yuval Abraham, ia secara terbuka menyatakan bahwa distribusi terbatas di Amerika Serikat disebabkan oleh alasan politik. Sedangkan menurut laporan berita seperti NPR dan The Guardian, mereka telah mencatat bahwa industri film Amerika Serikat seringkali dipengaruhi oleh kelompok pro-Israel dan enggan mengambil risiko mendistribusikan film yang dianggap anti-Israel. Terlepas dari itu, pada akhirnya dampak kemenangan No Other Land di Oscar 2025 sangat signifikan. Kemenangan ini meningkatkan kesadaran global tentang perjuangan Palestina, yang sekaligus menekan Israel dan Amerika Serikat secara politik. Meski kita tahu, saat ini baik di tepi barat maupun Gaza, Israel terus mengacaukan semuanya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.